Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Teguh di tengah pencobaan. Matius 4 ayat 1-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tidaklah mudah menghadapi pencobaan. Pencobaan selalu mencoba menarik kita dari nilai-nilai iman kita. Pencobaan nampaknya memberikan jalan keluar termudah dari persoalan yang kita hadapi. Tantangan untuk mengatakan tidak menjadi semakin sulit ketika diperhadapkan dengan kebutuhan atau keinginan. Namun pada saat-saat seperti inilah sebenarnya nilai-nilai iman kita mendesak untuk dipraktikkan, bukan sekedar sebuah nilai yang diterima. Pencobaan yang dihadapi Yesus adalah pencobaan real dari kehidupan manusia di sepanjang zaman. Setiap orang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Setiap orang mendambakan pengakuan dari pihak lain sebagai sosok yang dikagumi. Setiap orang membutuhkan materi untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Kebutuhan, keinginan tersebut adalah bagian dari pergumulan manusia yang wajar diperjuangkan. Namun persoalannya adalah dari mana sumber makanan kita, dari mana kita mendapatkan kenyamanan hidup, dari manakah kita mendapatkan pengakuan diri, dari Allah atau dari cara si jahat. Apa yang hendak kita raih dalam hidup ini bukan sekadar berpusat pada hasil, namun juga pada proses bagaimana kita mendapatkannya. Seringkali proses diabaikan semata-mata demi hasil akhir. Tidak apalah anak saya mencontek, yang penting lulus. Tidak apalah saya mengkhianati teman, yang penting saya mendapatkan yang saya inginkan. Berpusat pada hasil dengan mengabaikan proses akan mendorong kita untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Cara Yesus berproses, mendapatkan apa yang ia butuhkan menjadi contoh bagi kita dalam menghadapi pencobaan demi pencobaan. Tidak pernah mudah, namun apa yang dialami Yesus meneguhkan kita bahwa mereka yang setia pada nilai iman akan mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Yesus selalu berpegang teguh terhadap firman yang menjadi sumber hikmatnya dalam mengambil keputusan. Alhasil, Yesus mendapatkan yang ia butuhkan dari Sang Bapa, bukan dari si jahat. Diskusikan. 1. Pencobaan apa yang saudara alami dalam beberapa waktu yang lalu? 2. Bagaimanakah cara saudara mengatasinya? 3.
Bagaimana penghayatan firman yang selama ini saudara renungkan menolong saudara keluar dari pencobaan? Doakanlah. 1. Memohon hikmat untuk dapat mempertahankan iman di tengah pergulatan hidup setiap hari. 2. Memohon keberanian untuk berkata tidak terhadap semua upaya godaan yang membuat kita berpaling dari Allah.